Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Meliadina Sabila, Ulfa Fadila Pratiwi, dan Ega Oktariani akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengungkapan dan sarana interpretif. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua akan disampaikan oleh Ulfa, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Ega. Baiklah, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian pengungkapan. Disclosure atau pengungkapan dalam pengertian luas berarti penyampaian atau rilis informasi. Dalam artian sempit, pengungkapan mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki, dan laporan pelengkap. Pengungkapan perusahaan mempresentasikan gambaran keseluruhan informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak eksternal, yang meliputi informasi keuangan ataupun non-keuangan, kuantitatif ataupun kualitatif. Pengungkapan wajib sesuai yang diminta oleh regulator dan standar akuntansi, atau yang secara sukarela diberikan karena tekanan pihak eksternal atau keputusan dari kebijakan internal. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Masalah teoritis pengungkapan dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan berikut ini. Pertama, untuk siapa informasi diungkapkan? Kedua, mengapa pengungkapan harus dilakukan? Ketiga, seberapa banyak dan informasi apa yang harus diungkapkan? Empat, bagaimana cara dan kapan mengungkapkan informasi? Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Banyaknya informasi yang diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan. Masalah seberapa banyak informasi yang diungkapkan yang disebut dengan tingkat pengungkapan atau level of disclosure. Evan mengidentifikasi 3 tingkat pengungkapan, yaitu 1. Tingkat memadai. Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Yang kedua, ada tingkat wajar atau etis. Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada hak untuk diutamakan dalam pengungkapan informasi. Yang ketiga, ada tingkat penuh. Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang menyangkut dengan pengambilan keputusan yang diarah. Selanjutnya ada mandatory dan voluntary disclosure. Yang pertama akan kita bahas mandatory disclosure. Mandatory disclosure adalah pengungkapan informasi dalam pemenuhan persyaratan pengungkapan dari regulator dalam bentuk undang-undang, peraturan profesional dalam bentuk standar, dan aturan listing bursa saham. Tujuan mandatory disclosure adalah untuk memaksimalkan kebutuhan informasi pengguna, memastikan kualitas informasi yang dihasilkan melalui kontrol ketaatan hukum dan standar. Karakteristik mandatory disclosure merupakan jumlah informasi minimum yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Item pengungkapannya semua item yang dipersyaratkan oleh undang-undang, standar akuntansi, dan regulator pasar modal. Motifnya, konsekuensi dari adanya ketentuan hukum, peraturan pasar modal, badan regulasi, dan standar akuntansi. Selanjutnya, voluntary disclosure. Voluntary disclosure adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Tujuan voluntary disclosure adalah untuk melengkapi proses pelaporan wajib yang dianggap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Karakteristik voluntary disclosure merupakan informasi yang dibuat untuk melengkapi dan tambahan dari pengungkapan yang diwajibkan dan bersifat sukarela. Item pengungkapannya mempublikasikan informasi tanpa ada persyaratan legal, mengapa perusahaan melakukannya, berguna untuk pembuat dan pengguna informasi. Motifnya, konsekuensi dari adanya asimetri informasi antara dua pihak. Manajer yang mempunyai informasi lebih baik tentang perusahaan dibandingkan dengan investor atau pemilik.
terdapat insentif bagi manajer dalam melakukannya. Selanjutnya adalah pihak yang dituju dalam pengungkapan. Kerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. Securities and Exchange Commission atau SEC menuntut lebih banyak pengungkapan karena pelaporan keuangan merupakan aspek sosial dan publik. Oleh karena itu, informasi yang diungkapkan untuk kepentingan publik secara umum harus dilindungi dan dilayani. Dan juga dituntut untuk menyediakan informasi kualitatif, sehingga pengungkapan cenderung meluas. Laporan keuangan perusahaan ditujukan kepada pemegang saham, investor, dan kreditor. Lebih jelasnya, FASB 1980 dalam SFAC nomor 1 menyatakan bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditor, dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional dan keputusan lainnya. Pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum, tetapi kesemuanya ini dipandang sebagai penerima kedua dari laporan keuangan tahunan dan bentuk-bentuk lain pengungkapan. Yang menjadi titik berat pengungkapan adalah kurangnya pengetahuan akan keputusan yang akan diambil oleh pihak lain dan di luar investor. Pengambilan keputusan yang dilakukan investor dan kreditor dapat diketahui secara jelas dan teridentifikasi dengan baik. Bagi investor, keputusan yang diinginkan adalah membeli, menjual, mempertahankan saham, dan keputusan kreditor berkaitan dengan pemberian kredit atau perpanjangan kredit kepada perusahaan. Tujuan pelaporan keuangan kepada kedua pemakai ini relatif lebih jelas, sedangkan tujuan pelaporan keuangan kepada pegawai, konsumen, dan masyarakat umum sulit dirumuskan, sehingga dianggap bahwa informasi yang berguna bagi investor dan kreditor juga berguna bagi pihak lain. Baiklah, yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan pengungkapan. Menurut Suarjono, secara umum tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Karena pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan 1, melindungi atau protektif. Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih, sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu post statement keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka. Dengan tujuan ini, tingkat atau volume pengungkapan akan menjadi tinggi. Yang kedua, ada informatif. Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusun standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan. Yang ketiga, ada kebutuhan khusus atau diferensial. Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju. Sementara untuk tujuan pengawas, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci. Dalam SFAC nomor 1 FASB 1980, tujuan dari pelaporan keuangan dapat diringkas sebagai berikut. 1. Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomi, dan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi dengan cara yang rasional. Kedua, pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, kewajiban suatu perusahaan untuk menyerahkan sumber-sumber pada entitas lain atau pemilik modal, dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. Yang keempat, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performa keuangan
suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, tentang transaksi modal, termasuk dividen kas dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. Yang keenam, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atau pemegang saham atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Ketujuh, pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini ada kendala pengungkapan. Pengungkapan yang lebih luas biasanya terkendala oleh keengganan perusahaan untuk menyediakan informasi. Kos penyediaan informasi harus lebih rinci dari benefit informasi yang disediakan. Kendala kriteria ini adalah kesulitan menentukan manfaat informasi meskipun sampai tingkat tertentu, kos dapat diukur dengan cukup teliti, bahkan dalam hal tertentu, kos tersebut sangat tidak berarti atau mendekati nol. Bila kos penyediaan suatu informasi dapat diabaikan, persoalannya adalah perlukah informasi tersebut diungkapkan? Dalam hal seperti ini, keberlebihan informasi harus menjadi pertimbangan. Berapapun kos penyediaan informasi dapat diabaikan dari segi administratif, informasi tertentu sangat berharga bagi perusahaan dalam kondisi persaingan. Selanjutnya itu regulasi pengungkapan. Mempercayakan pengungkapan sepenuhnya kepada manajemen sama saja dengan menyerahkan penyediaan informasi kepada pasar. Beberapa argumen mendukung perlunya regulasi dalam penyediaan informasi. Alasan tersebut yang pertama, penyalahgunaan, yang kedua eksternalitas, yang ketiga asimetri informasi, dan yang keempat keengganan manajemen. Semua regulasi diarahkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan kecurangan oleh para pelaku pasar modal terutama dalam masalah pengungkapan. Selanjutnya yaitu apa yang diungkapkan. SEC mewajibkan perusahaan publik untuk menyusun 2 laporan tahunan. 1 laporan tahunan harus diserahkan ke SEC untuk memenuhi ketentuan dalam Securities Exchange Act tahun 1934. Dan 1 laporan tahunan harus disusun untuk keperluan pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Peraturan SEC yang berkaitan dengan pelaporan dan pengungkapan antara lain adalah yang pertama, Securities Exchange Act 1934 yang harus dipenuhi dengan mengisi Form 10K. Formulir ini berisi jenis-jenis informasi apa yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan dalam rangka pelaporan ke SEC. Untuk laporan kuartalan, perusahaan harus menggunakan Form 10K. Dan yang kedua, Regulation SX yang berisi ketentuan tentang format, isi, dan persyaratan statement keuangan. Peraturan ini juga merupakan aturan pelaksanaan Securities Act 1933 dalam rangka registrasi. Dengan peraturan ini, perusahaan harus mengisi Form S1. Yang ketiga, Regulation SK yang memuat ketentuan tentang pengungkapan statement non-finansial. Ketentuan ini sifatnya sama seperti Regulation SX, yaitu aturan pelaksanaan Securities Act 1933. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu mengenai metode pengungkapan. Metode pengungkapan ini sendiri berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang terikat. Nah, metode ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lainnya. Nah, informasi ini dapat disajikan dalam pelaporan keuangan antara lain yaitu post statement keuangan, catatan kaki, dalam hal ini catatan atas statement keuangan, penggunaan istilah teknis yaitu terminologi, penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Nah,
pengungkapan yang melibatkan keseluruhan proses pelaporan. Namun ada beberapa metode yang berbeda-beda dalam mengungkapkan informasi yang dianggap penting. Nah, pemilihan metode yang terbaik ini dari pengungkapan ini didasarkan pada setiap kasus dan tergantung dari setiap informasi yang bersangkutan dan kepentingan relatifnya. Nah, di Indonesia sendiri, pengungkapan dalam laporan keuangan baik yang bersifat wajib maupun sukarela ini telah diatur dalam PSAK nomor 1. Selain itu, pemerintah juga mengaturnya melalui keputusan Ketua Bapepam nomor Kep 38/PM/tahun 1996. Ini juga mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, pengungkapan informasi yang diatur oleh pemerintah ataupun lembaga profesional IAI merupakan pengungkapan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang telah go public. Nah, tujuan dari pemerintah mengatur hal ini yaitu agar melindungi kepentingan para investor dari ketidakseimbangan informasi antara manajemen dengan investor karena adanya kepentingan manajemen. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sarana interpretatif. Nah, sarana interpretatif ini dikatakan sebagai pengungkapan ini sendiri dikatakan sebagai sarana interpretatif. Nah, ini untuk menambah kebermanfaatan dan keterpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media statement keuangan. Nah, dalam tataran praktis tentu saja harus terdapat rangka atau struktur akuntansi pokok. Dalam hal ini yaitu adalah basic accounting structure atau pelaporan keuangan pokok atau disebut juga dengan financial reporting proper yang membatasi pengungkapan sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan. Nah, sarana interpretatif tidak hanya ditujukan dalam pelaporan keuangan eksternal. Sarana interpretatif ini juga ditujukan untuk pelaporan internal atau manajerial. Sarana interpretatif dalam laporan internal ini contohnya yaitu pertama, kos dan nilai. Yang kedua ada revisi kos fasilitas fisis, dan yang ketiga ada pengurangan nilai buku dan fasilitas fisis, dan yang keempat konversi kos ke rupiah daya beli. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.